Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah berkenan mempertemukan kita, mengumpulkan kita di aktivitas yang penuh dengan kebaikan, aktivitas sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa kita lakukan. Dan kita akan nyambung ngaji masih tentang belajar dari karun, satu nama yang diabadikan dalam Al-Quran karena kekayaannya. Jadi ada yang diabadikan dalam Al-Quran karena kebijaksanaannya, walaupun bukan nabi, manusia biasa, yaitu Luqman, disebutnya juga Luqman Al-Hakim. Ada yang diabadikan dalam Al-Quran karena kebengisannya, yaitu Fir'aun laknatullah alaih. Ada yang diabadikan dalam Al-Quran karena kesabarannya, seperti Ayyub alaihissalam. Ada yang diabadikan dalam Al-Quran karena kecantikannya. Ada, tidak disebutkan sih namanya, tapi dijelaskan kisahnya dalam surat Yusuf tentang Zulaikha. Kemudian juga ada yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesuciannya, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Banyak sekali pelajaran dalam Al-Quran. Nah, salah satu yang kemarin kita sempat membahas adalah Qarun. Ini lanjutan kisah Qarun laknatullah yang sudah sampai pada pemahaman. Ternyata Qarun itu adalah seorang qari, seorang pembaca kitab suci Taurat. Saking bagusnya dia membaca kitab suci Taurat, dia bisa, mungkin kalau bahasa kita sekarang, bisa membuat merinding orang yang mendengarnya. Bahkan bisa tertunduk, terharu, terhanyut orang yang mendengar bacaan kitab suci yang dilantunkan oleh Qarun, sampai kemudian dia semakin tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sejak remaja sampai dia dewasa, Qarun dijuluki Al-Munawwir, yang bercahaya. Karena bacaan kitab sucinya membuat orang mendapatkan petunjuk. Tapi di usia dewasa dan sampai tua, dia kemudian menjadi musuh Nabiullah Musa alaihissalam. Kita ketemu kisah itu. Nah, ini lanjutan tentang kisah Qarun. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwa wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun fa kharaja ala qaumihi fi zinati qala alladziina فخرج على قومه من زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا yulaqqa wa qala alladziina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqqaha illa sabirun. Shadaqallahu azim. Mari kita pahami 3 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana sikap Qarun yang bisa demikian luar biasa menjadi musuh Nabiullah Musa, yang asalnya adalah pengikut Nabi Musa, min qaumi Musa.
Ketika orang-orang Bani Israel, sahabat-sahabat, saudara-saudara, teman-temannya Qarun mengingatkan keburukan perilakunya karena menjadi orang yang berlimpah harta, menyepelekan banyak hal dalam syariat agama yang saat itu dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Qarun kemudian memberikan jawaban khas biasanya orang-orang kaya yang keberingat. Innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku mendapatkan harta yang demikian berlimpah seperti sekarang ala ilmin indi, karena kecerdasanku, karena kerja kerasku. Ini khas orang-orang kaya yang keberingat. Itu hasil kerja keras, hasil kecerdasan, hasil ikhtiar yang serius. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal qurun. Tidakkah Qarun yang akrab dengan kitab suci itu tahu bahwa sebelum dia Allah sudah menghancurkan demikian banyak umat. Qurun itu kan zaman-zaman yang berlalu. Dalam hadis Nabi pernah menyebutkan, terkenal sekali di sini, khairul qurun qarni. Zaman yang terbaik dari zaman yang demikian banyak itu qarni, zaman di mana aku hidup. Tsumma ba'di, kemudian setelahku dan setelahnya. Karena itu disebut 3 generasi terbaik dalam kehidupan manusia di dalam syariat Islam. Generasi terbaik itu di mana Nabi Muhammad SAW hidup, kemudian generasi para sahabat, kemudian generasi para tabi'in. 3 generasi terbaik. Gak akan pernah ketemu lagi. Walaupun nanti ada nubuah Nabi SAW, nanti akan datang satu zaman di akhir zaman itu yang disebut dengan minhajin nubuah. Nanti ada zaman di mana mereka yang memimpin peradaban itu adalah orang-orang yang mengikuti manhaj cara hidup nubuah kenabian. Kenapa Qarun disebutkan seperti ini dalam Al-Quran? Tidakkah dia tahu bahwa sudah berlalu demikian banyak zaman di mana Qarun yang akrab dengan kitab suci, kalau tidak akrab dengan kitab suci dia tidak tahu itu tidak mengapa, ini kan akrab dengan kitab suci. Allah menghancurkan bangsa-bangsa itu, man huwa asyaddu minhu quwwah wa aktsaru jam'a, padahal mereka jauh lebih kuat dan jauh lebih banyak mengumpulkan harta. Jauh lebih banyak harta yang mereka miliki, jauh lebih kuat bangsa-bangsa itu dibanding bangsa Bani Israel yang saat itu Qarun itu. Seringkali jamaah sekalian, dalam penjelasan tafsir yang saya baca, Qarun itu merasa betapa dia disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukti Allah nyaheun urang diberi rezeki berlimpah. Seringkali kan sebagian kita merasa kalau hidup kita baik-baik saja, rezeki kita lancar, keluarga kita oke, kesehatan tidak bermasalah, kita merasa sedang mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nyaheun Allah ka urang. Tidak mengalami musibah yang kemudian membuat kehidupan tidak berjalan dengan baik, rezeki juga berlimpah dan sebagainya. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Dalam konteks Qarun, dia lupa bahwa Allah bisa memberikan demikian berlimpah kekayaan, demikian berlimpah materi bagi orang yang beriman seperti Qarun, karena beriman asalnya, yang sebetulnya itu adalah istidraj. Semakin serius dia bekerja keras, semakin terbuka peluang dia mengumpulkan rezeki dalam jumlah yang fantastis, dan semakin lupa dia dengan kewajibannya. Padahal kata ayat ini, wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Allah tidak akan bertanya lagi tentang dosa-dosa mereka kalau kemudian
nanti mereka ditenggelamkan, dihancurkan karena keburukan yang mereka lakukan. Sering kan ada orang bertanya pada dirinya sendiri ketika mengalami hal yang buruk, apa salah saya? Asa geus bener hirup teh. Syariat dilaksanakan, haji berkali-kali, umroh puluhan kali, zakat dilakukan setiap haul, kemudian juga membantu banyak orang dilakukan. Kenapa ini demikian banyak musibah? Seringkali orang lupa bahwa apa yang terjadi pada kita sekarang boleh jadi itu adalah balasan Allah dari perbuatan kita di masa-masa sebelumnya. Saya pernah ikut training dengan seorang dengan seorang trainer hebat di Indonesia, Jamil Az-Zaini namanya. Dulu mungkin lebih dari 12-13 tahun yang lalu. Salah satu yang melekat karena beliau itu kan sukses luar biasa. Mungkin sudah kelas dunia karena sudah nyebrang ke beberapa negara di luar Indonesia untuk memberikan training, memberikan pelatihan dan sebagainya. Istrinya mengalami sakit sangat keras sehingga dirawat di rumah sakit. Seingat saya kalau tidak salah istrinya sakit keras, dirawat di rumah sakit, didiagnosa dan sebagainya oleh tim dokter, tapi tim dokter belum yakin dengan sakit yang sedang dia derita. Jadi dicoba ini sampai kemudian sempat beberapa hari masuk ke ICU. Sama seperti yang sedang saya ceritakan kemarin. Saya 2-3 hari lalu, hari Rabu persis setelah pemilu itu ke rumah sakit Boromius karena ditelepon malamnya oleh jamaah saya yang dokter. Salah satu dokter yang jadi jamaah saya itu masuk rumah sakit. Tadinya mau kontrol ke Bandung karena sekarang tinggalnya pindah di Jakarta, kontrol ke Bandung, ke Boromius. Ternyata dengan terpaksa dia harus menginap karena setelah diperiksa, kalau istilah kedokteran itu si kansernya tuh sudah metastasis, sudah nyebar ke banyak tempat dan harus ditangani segera. Yang bersangkutan itu Pak dokter senior, usianya pas barangkali akhir bulan ini usianya 70 tahun. Dokter senior sangat paham sehingga mungkin saya lupa tepatnya, tapi mungkin 3 atau 4 bulan sekali general check up. Cara hidupnya karena dari 2017 mungkin dengan saya kenal, mungkin 2015an akrab, cara hidupnya sangat bersih apik menurut orang Sunda dan sebagainya. Tiap 3 atau 4 bulan general check up dan sebagainya. Ternyata tidak ketahuan bahwa beliau punya kanker. Nggak tahu gimana ceritanya, nggak ketahuan Pak. Sehingga stres berat ketika punya kanker itu. Kemudian menjalani treatment bahkan kemoterapi. Kanker yang diderita saat itu sekitar 2 tahun berjalan itu adalah kanker payudara. Diangkat, kemudian kemoterapi 13 atau 31 kali. Di kemoterapi terakhir diperiksa lagi, dijual check up. Ternyata tumbuh lagi kanker tiroid. Ini ujian yang luar biasa berat bagi dokter. Dan kanker tiroidnya stadiumnya sudah stadium tinggi. Ini kan ujian Allah itu luar biasa. Nah, dijalani juga dan sebagainya. Kemarin itu ketika beliau hari Senin ke Bandung itu, selain karena rumahnya di Bandung, juga silaturahim sekaligus diperiksa kontrol ke Boromius. Ternyata tumbuh kanker lagi. Bapak bisa bayangkan 3
cancer tumbuh, yang ini sudah mau sembuh tumbuh cancer, yang ini juga diperiksa ternyata tumbuh cancer baru, drop Pak, drop, dan ternyata stadiumnya juga sudah akut. Itu yang bikin tidak ngerti. Kalau dokter saja nggak ngerti apalagi saya. Jadi ketika kemudian nelpon menyebutkan, ucapannya begini, abdi teh capek Pak Ustaz, capek pas merah pasrah uyoslah tidak naon. Jadi beliau sudah tidak mau tahu tentang gimana perkembangan ini dan sebagainya, bahkan ngobrolkan tentang betapa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk pengobatan, dihitung mungkin, padahal dibayarkan sudah sama perusahaan dan sebagai asuransi, lelah. Itu sampai pada satu kondisi di mana udah aja lah, nggak usah diobati lah, sakit luar biasa. Jadi ketika saya nengok itu nampak sudah mau nyerah dan manusiawi ya dalam kondisi itu. Yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi kepada kita, karena sebetulnya ini sangat mendasar, kita tidak memiliki diri kita sama sekali. Ulah nganggap orang teh orang itu kasus ini dokter senior sangat berpengalaman sebagai pernah tinggal di Australia. Umur berapa? 70. Aman terus 80. Cacat. Aman lah. Ya. Saya lanjutkan ya tentang Qarun. Jadi Qarun menganggap bahwa yang sedang terjadi pada dirinya dengan berlimpahnya harta itu anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kan sebagian kita sering nganggap gitu. Alhamdulillah abdi teh ya panganten aya dina rahmat Allah berlimpah. Dalam sudut pandang agama belum tentu kalau hidup baik-baik saja itu ada dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun rahmat Allah selalu ada pada siapapun. Iya. Tapi boleh jadi Allah sedang menguji sejauh mana kemudian syukur kita dengan demikian banyak nikmat kepada kita. Yang dilakukan Qarun ketika ditanya orang, ketika diingatkan orang, jangan sombong dan lain sebagainya. Qarun menyebutkan ini memang hasil kerja kerasku. Beda tuh pinter mah teu neangan duit nage gitulah. Ala ilmin indi. Qarun menyebutkan. Sehingga nanti orang-orang yang berdosa itu yang dihancurkan kata ayat ini sebelum Qarun yang lebih kuat, lebih banyak kemudian hartanya, kalau dihancurkan nggak akan ditanya lagi kenapa mereka dihancurkan. Karena sudah jelas mereka al-mujrimun, orang-orang yang hobi berbuat dosa. Mereka langsung mendapatkan siksa tanpa ditanyakan lagi. Sehingga tidak lagi muncul pertanyaan, nah hanya orang buat disiksa. Saya ceritain tadi itu Jamil Az-Zaini itu. Istrinya dirawat, didiagnosa dengan diagnosa macam-macam belum ketemu. Sampai berhari-hari katanya beliau tuh nungguin istrinya. Kenapa ya? Padahal pola hidup sudah sehat dan sebagainya. Di tengah-tengah nunggu rumah sakit itu beliau ke masjid, sholat malam, kemudian sambil terkantuk-kantuk. Kalau kita barangkali ngelenyap, dia tiba-tiba ingat ibunya, ingat sama ibunya. Dan teringat bahwa dia pernah melakukan sesuatu yang buruk sama ibunya, walaupun mungkin dalam sudut pandang kita biasa saja. Pernah melakukan hal yang buruk pada ibunya menurut dia. Kemudian ingat nelpon, dan ketika nelpon dia kemudian cerita bahwa dia sedang di rumah sakit, minta doa, barangkali ada kesalahan yang saya lakukan, doakan Bu gini. Ibunya kemudian menyampaikan udah dari dulu juga udah dimaafkan, tapi barangkali ya kalau bahasa saya lupa tepatnya, Jamil Az-Zaini kemudian minta maaf karena istrinya sebagai menantu boleh jadi pernah melakukan hal yang tidak pantas pada ibunya sebagai mertuanya. Mohon maaf ibu, barangkali dulu istri. Dan ternyata ibunya bilang, ya dulu pernah lah di awal-awal kamu nikah gitulah.
kalau tinggal dengan mertua itu kan salah satu resikonya adalah mungkin ada makanan, ada masakan, ada cara yang ditampilkan yang tidak berkenan sehingga membuat terluka hatinya. Jadi ibunya pernah merasa boga minantu teh ini disumput-sumputkeun gitulah mungkin. Saya tidak tahu tepatnya. Tapi kemudian ibunya menyatakan, "Cok atuh sekarang aku sampaikan di hadapan kamu. Dengerin ya, Mama maafkan semua kesalahan yang pernah dilakukan oleh istrimu. Kalau itu dianggap sebagai penghalang dari kesembuhan yang kamu harapkan." Jadi si ibu ngobrol begitu. Dia di masjid. Jadi ketika pulang istrinya sedang diperiksa oleh dokter dan ketahuan penyakitnya setelah didiagnosa berhari-hari. Ternyata ini treatmentnya ini dan sebagainya. Sejak saat itu jadi jauh lebih baik dan kemudian segera sembuh. Salah satu yang disampaikan oleh beliau kepada kami saat itu adalah hati-hati terutama kepada orang tua. Harus walaupun merasa tidak ada hal buruk yang dilakukan, harus sering secara terbuka menyampaikan permohonan maaf. Karena boleh jadi tanpa kita sadari kita pernah melukai hati mereka, pernah menyakiti mereka dan sebagainya. Jadi kalau ada yang nanya dosa naon gitu, asal nama tidak ini, boleh jadi ada dosa-dosa yang tidak terasa membuat orang teraniaya dengan perbuatan kita. Berbeda dengan orang-orang yang memang hidupnya penuh dengan dosa. Dalam agama disebutnya al-mujrimun, orang-orang yang selalu berbuat dosa. Kalau terjadi hal buruk pada mereka, mereka tidak akan diminta pertanggungjawaban, langsung mendapatkan azab. Ini ayat awal menjelaskan betapa sombongnya Qarun. Diingatkan. Lihat lanjutan ayatnya. Fakharaja 'ala qaumihi. Maka untuk menunjukkan kepada kaumnya keberhasilan yang dia miliki, dia keluar ke tengah-tengah kaumnya fi zinatihi, dengan semua atribut dunia yang dia miliki. Dalam penjelasan kitab tafsir yang dibawa ngabring itu kalau keluar itu pelayannya, kemudian para pemikul kunci-kunci gudangnya. Sehingga jadi semacam parade panjang, pameran kemewahan yang kemudian sangat mencolok mata, membuat orang terperangah. Bayangkan saja ratusan orang berjalan memikul berbagai hal yang luar biasa. Mungkin yang dipikul itu kain-kain sutra yang saat itu luar biasa. Kemudian kuda-kuda mahal dan lain sebagainya. Kunci-kunci gudang harta dan lain sebagainya. Sehingga orang-orang yang sangat berorientasi kepada kekayaan dunia, mereka kemudian berkata, ya laitalana mithla ma utiya Qarun. Andaikan kami semua diberikan oleh Allah seperti Qarun. Jigana luar biasa bahagia. Bagja pisan lamun sagala boga, sagala ayat. Itu kan orientasi kita begitu. Saya punya anak-anak santri yang usianya belasan. Sekarang semua santri saya itu punya HP Pak sekarang. Punya IG dan lain sebagainya. Karena diwajibkan dalam pembelajaran sekarang itu kan supaya tidak supaya les paperless, tidak banyak kertas itu, pembelajaran itu sudah mulai menggunakan sistem digital dan lain sebagainya. Tapi salah satu yang kemudian terjadi adalah betapa seringnya kemudian mereka menjadi follower para artis luar biasa. Kebanyakan santri jadi follower Baim Wong, follower Raffi Ahmad, dan obrolan yang sering muncul, ihnya kamu jadi anak Raffi Ahmad. Ihnya saya kadang-kadang mungkin juga di usia begitu, andai kata ada medsos seperti sekarang mungkin akan begitu. Ya Allah, itu kalau ngapalkan Quran hese Pak, tapi kalau Raffi Ahmad apa? Berapa anaknya, ngaranna saha, pembantuna. Jadi apa? Raffi Ahmad itu kan menjadi sultan dalam realita sebagai itu luar biasa. Dan salah satu yang sering diungkapkan seperti ayat ini, ya laitalana mithla ma utiya Qarun.
andaikan kami diberikan seperti yang diberikan pada Qarun. Luar biasa. Mungkin kalau bagi bapak-bapak lebih mudah saya nyampaikan bahwa kekayaan, berlimpah harta tidak menjamin hidup kita akan baik-baik saja. Pada kawan-kawan muda kemarin saya ngobrol di Cimbuluit setelah Jumatan, karena kebetulan yang ngaji ini kemarin lah 2 tahun sebelumnya itu vokalis sebuah grup band terkenal sedang ngaji nih, sudah mau 2 tahun ngaji. Konsekuensinya memang kalau ngaji itu bukan saya yang menyarankan, sama sekali tidak nyuruh, nggak berani saya nyuruh, tapi yang bersangkutan kemudian berhenti dari jadi vokalisnya, padahal kan tidak saya sebutkan haram menjadi vokalisnya, tapi berhenti karena merasa nggak cocok kayaknya Pak Ustaz, dosa. Yang bersangkutan yang menyebutkan demikian. Jadi ketika ngaji kemarin itu salah satu pertanyaan yang dia sampaikan, orang itu mau ingin jadi artis, salah satunya kan ingin terkenal, ingin kaya. Ternyata setelah terkenal, kata dia, berlimpah harta, kawan-kawannya hancur Pak, rumah tangga rata-rata. Contoh yang paling akrab barangkali ya, kalau bapak-bapak tidak akrab, contoh paling akrab kemarin itu adalah seorang artis terkenal, YouTuber terkenal, Pak Imbong, yang kemudian berpisah dengan istrinya yang cantik jelita. Tuh, sementara sampai karena memang model, asalnya model. Saya secara sepintas menyebutkan pada kawan itu tadi sore itu teman saya, nah kudu pisah, ganteng, cantik, beunghar, terkenal. Nah, dia kan mau mungkin ya nganjel majiga abdi. Nah, ya itu yang menjelaskan bahwa ungkapan yang sering muncul dalam angan-angan kita yang diucapkan secara spontan ketika menyaksikan pameran kemewahan, tuh andai kata Tuhan memberikan seperti itu jika Anda bahagia. Ternyata tidak. Sudah terlalu banyak contoh seperti itu kepada kita, tapi juga tidak berubah orientasi mayoritas dari kita untuk kemudian menjadi seperti yang ditampilkan itu. Qarun innahu ladu hadzin adi. Qarun itu benar-benar memiliki semua hal-hal yang besar. Ladu hadzin adi. Sultan nyaan bisa. Kemarin kan saya jelaskan, Qarun itu menjadi demikian kaya karena dia mendapatkan, bahasa sekarang lah, mendapatkan proyek dari istana Firaun. Jadi demikian kaya. Dari asalnya santrinya Nabi Musa, dia berubah menjadi konglomerat yang kemudian lupa dengan banyak hal dan sebagainya. Tapi dia sakit hati karena ternyata Nabi Musa yang tidak kaya, jauh di bawah dia, ternyata bisa demikian luar biasa posisinya, kedudukannya di hadapan Bani Israel, di hadapan Firaun, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di antara orang-orang Bani Israel juga ada yang berkata, wa qala alladziina utul ilma. Mereka yang diberikan oleh Allah anugerah ilmu berkata, wailaku thawaballahi khairun liman amana wa amila shalihan. Celaka kalian. Balasan dari Allah jauh lebih baik bagi orang-orang beriman dan beraktivitas kebaikan. Wala yulaqaha illa sabir. Dan tidaklah itu akan diperoleh kecuali orang-orang yang sabar. Sulit Pak menjelaskan ayat ini di tengah gemerincing keindahan dunia yang sangat nampak jelas. Sabar, bakal panggih jauh lebih luar biasa ketimbang apa yang terlihat oleh mata sekarang. Jauh kene. Sulit sekali. Karena itu saya pada santri saya terutama upayakeun maneh teh sing sukses dalam semua hal. Karena Nabi menyuruh kita untuk hasanah di dunia, sukses hasanah di dunia, supaya juga bisa melakukan aktivitas kebaikan dalam skala yang bisa kita nikmati, bisa bantu keluarga, bisa bantu kawan-kawan, bisa bantu banyak orang dan sebagainya. Ya masuk yang Allah muliakan.
Dari penjelasan 3 ayat tadi dalam tafsir Ibnu Katsir dikutip sebuah hadis terkenal. Jadi ketika memang di dunia supaya bisa mendapatkan apa yang diinginkan di dunia, manfaatkan kesempatan yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla harami, wasihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla fakrik, wa faragaka qabla suglik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Artinya ini 5 lawan 5 gitulah kurang lebih. Manfaatkan muda sebelum tua. Ini saya sedang bertemu dengan generasi yang tidak lagi muda. Bapak-bapak bisa menikmati masa tua karena memanfaatkan masa muda dengan berbagai episode di dalamnya untuk bisa kemudian mempersiapkan masa tua. Di depan masjid yang kami miliki di sana Pak pesantren itu kan ada lapak-lapak pasir. Kalau bawa yang pernah sana lapak pasir itu kerjaan paling mudah bagi orang di kampung saya. Kudu sekolah luhur pun bojo Pak istri saya ini bukan untuk ujung, istri saya itu pendidikannya relatif tinggi, ASN guru lagi, jadi salah satu tugasnya kan ngajak orang untuk sekolah. Itu pada tetangga 8 tahun yang lalu, lebih dari 8 tahun, ngetok tiap rumah sang abdi suk sekolah. Ditanya sama tetangga itu, "Ame naon Bu sekolah teh?" Sekolah teh ame urang engke bisa digawe. Bu sekolah bener mah. Terus kan ame naon Bu digawe teh? Boga duit. Da geus digawe geus boga duit. Karena mudah, tamat SD laki-laki ke depan rumahnya langsung dia bisa ikut nyingkup sebagainya. 75.000 tuh sehari. Anak sekolah juga liur bertahun-tahun hasilnya anggar kene kadinya nanaon karena banyak yang sekolahnya tinggi kadinya oke. SMA tuh kan tinggi di sana anggar kadinya. Bayangkan coba istri saya yang pendidikannya tinggi elek tetangga yang pendidikannya tidak jelas. Aduh kadieu tidak bisa sekolah terus didaman. Ya memang seperti itu dilemanya. Pendidikan itu kan tidak menarik karena prosesnya kan panjang. Karena itu memang butuh ketekunan, untuk kesabaran. Yang lebih parah lagi karena pendidikan di sana tidak berhasil mengubah keadaan seketika. Anggar ya, bukannya nyingkup itu gitu, tamat SMA nyingkup. Jadi yang tamat SD, yang gak tamat SD dengan yang tamat SMA sama nyingkup dan sebagainya. Bagi banyak orang di saya itu, kalau ngobrol sekali-kali kalau setelah sholat subuh keluar tuh ngobrol dengan kawan-kawan itu, ada yang usianya sudah seperti saya 50-an, 1000 paling 50-an. Nyingkup itu kan secara fisik terkuras. Jadi ketika ngobrol di sela-sela itu saya ngomong, nanti baheula pae sekolah juga kieu pasantren abdi bakal masantren kan. Eta teh yang ngobrol gitu teh usianya 50-an seperti saya. Kan sulit kalau sudah seusia begitu sampai pada penyesalan karena tidak mungkin bisa memperbaiki masa depan yang entah tinggal berapa lama lagi dan sebagainya. Cobanya mutibah hoream atau sekolah. Hadis ini sudah menyebutkan nikmati, manfaatkan masa muda sebelum tua. Jadi bersyukurlah bapak-bapak. Saya ingin sampaikan bahwa di Indonesia itu termasuk luar biasa jumlah anak muda yang tertarik pada Islam. Jalan-jalan sekali-kali. Jumatan di kota besar, ke tengah kota, di hampir banyak masjid-masjid besar di kota. Bahwa akan menemukan Bandung itu bahkan disebut sebagai kota lautan kajian. Dari Senin sampai ke Minggu penuh dengan kajian-kajian yang mayoritas pengikut kajian-kajiannya adalah anak muda. Hanya Bandung Pak, saya ingin menyebutkan karena beberapa saya dapat grup WA kan dan sebagainya, kawan-kawan yang alumni Timur Tengah dan lain sebagainya menjadikan Bandung itu sebagai kota studi banding. Bagaimana kajian itu bisa hidup tiap hari, bahkan satu hari itu bisa ada 3 tempat, pagi, siang, sore, sampai malam dan lain sebagainya. Segmennya menjadi demikian ini dan hampir semua segmen itu dipenuhi oleh anak-anak muda. Manfaatkan masa muda sebelum tua.
Yang kedua, manfaatkan masa sehat sebelum sakit. Mumpung sehat lu apa ya? Banyak orang yang sudah terbaring sakit, lu hoyong ngaos Pak Ustaz. Terus ngagoleng bisa nama. Ai kamari sehat ka mana ulin. Sehat. Manfaatkan. Luar biasa ya, bahwa apa bisa manfaatkan mumpung sehat. Banyak orang. Saya berkali-kali cerita di sini. Ada orang yang sudah terbaring dengan berbagai selang, kemudian ngobrol, doakan Pak Ustaz, saya mau berangkat haji, geus teu bisa nanaon, hayang ingin haji. Kenapa kemarin tidak berangkat? Dan sebagainya. Bahkan saya ditanya seseorang di sini Pak, yang nanya, kenging ke Pak Ustaz, untuk berangkat haji saya menjual rumah, boleh jual aja. Mau dibawa terima mau jual aja, apalagi rumahnya tidak satu. Jual, punya sawah, punya itu ya. Tapi hoyong meninggalkan gak pun anaknya supaya nanti bisa manfaat, insya Allah lebih manfaat nanti dan sebagainya. Karena ingin meninggalkan warisan harta pada anaknya, sehingga lebar menggunakan itu, meh dipangmatkan budak. Ya kalau dimanfaatkan kebaikan, kalau ternyata jadi bahan rebutan di pasaran, di omongan, mending dipakai ibadah. Lebih mudah dipertanggungjawabkannya. Kunaon imah beak dianggo ibadah ya Allah kan. Saya ketemu soalnya Pak yang pakai sepeda berhaji. Karena dia sudah tahu nggak akan punya duit lama, sebaik pakai sepeda berhaji. Ada di banyak media berita tentang yang bersangkutan. Manfaatkan juga masa cukupmu, masa kayamu sebelum datang masa miskin. Mumpung gaduh kene biaya untuk ngongkosi hidup, pakai untuk menikmati hidup dalam kebaikan, pakai untuk silaturahim, pakai untuk kemudian bersedekah, pakai untuk berinfak. Daripada nanti banyak sekali keinginan membantu sudah tidak punya apa-apa. Akhirnya alhamdulillah kamu tua ngumpul gitu. Kemarin user artos karaokean dan sebagainya. Saya pernah, ini saya di Bandung Pak, sudah lebih dari 50 tahun tinggal di Bandung ya. Baru kurang lebih 2 tahun lalu, 3 tahun lalu saya tahu diskotik karek. Sanes cuma tahu begini masuk ke diskotik, pakai tampilan seperti pakai jas dan kemudian ngaji di diskotik. Nih Bapak Jalan Riau terus nanti ada Serena apa Serena ya hotel? Serena ya? Serena Hotel. Jadi kalau masuk lobi Serena Hotel, percis sebelah kanan sebelum naik tangga ada tangga lantai 2 itu ada diskotik. Kebetulan manajer diskotik ini kawan saya satu kelas di SMA. Ya, gitulah ceritanya. Setelah sekian belas tahun kepanggih, tiba-tiba bersangkutan menghubungi kawan-kawannya. Terus menghubungi saya, si Ustadz Gundam, orang yuk, orang syukuran di dia. Saya pikir diundangin ke hotel. Pas asup, iya mah. Dan masuk, Bapak bayangkan saya pakai setelan khas beri ceramah, pakai jas, pakai kopiah, bawa sorban. Tapi nggak pakai sarung, nggak celana panjang. Pas asup dengan orang yang depan saya pakai hotel, begini pakai ini. Saya sambil lu kaget, Pak itu lu kaget. Harus. Ketika saya nanya manajernya, karena di dalam yang di depan kan itu. Lewasin Pak, mau kemana Pak? Tapi lewas. Saya bilang saya mau, oh ya Pak diantar. Saya bilang ke teman, mana ya? Orang diundang ke Nukir, ameh pernah. Ya Allah. Jadi saya pernah ke diskotik Pak. Pernah di diskotik, mana ya? Banyak pernah saya lihat layar demikian besar, tuh ada kamar-kamar dibikin private room dan sebagainya, karaoke. Karena dengan kawan nanya, sabar orang ya teh nu garulis kieu teh? Aya 8 lah. Oh, 8. Sebagainya. Kemudian kan sama kawan menanya, ya teh kumaha hitunganna lamun hayang di baturan? Pokoknya mah private room ini sejam 200.000. Jangan kesana Bapak ya, saya sudah kasih tahu saja. 200.000 saja. Untuk nyanyi di ruangan itu private ditutup 200.000 saja. Untuk nyewa PL, namanya tuh pemandu lagu tuh PL. Singkatannya itu LC.
sanes LC Lisan dari Saudi dari Timur Tengah, ladies companion ya. Untuk nyewa itu teh saurang saja 200.000. Mun hayang dibaturan nyanyi ku eta 200.000. Jadi minimal orang nyanyi di situ sejam, Pak, di baturan eta supaya bisa dilahun 1 juta minimal. Karena minuman, makanan, da mungkin baturan nyanyi bisa minum. Bari usapan, Pak. Saya ngebayangkan ya Allah, betapa banyaknya uang dihamburkan untuk aktivitas maksiat. Saya nanya lagi, tapi ini kan di YouTube kan ini. Siapa yang paling sering ke sana bawa kan kalau lihat jawabannya. Sana paling sering kadinya. Ya, yang kemudian kita kenal sebagai pelayan masyarakat. Paling sering ke sana. Dan sebagainya. Biasanya kumaha opat atau kadang-kadang manehna genepan opat sebagainya. Ai maneh apa tuh pagawean kieu dosa saya sama kawan. Orang gerek niat eureun euy ngan biasa di kieu tuh kumaha. Tapi orang teh alhamdulillah mah sedekah mah tara eureun. Saya bahkan ditawari oleh dia. Butuh ieu teh sound system jeung masjid urut di karaoke embung. Halo ya Allah. Di situ saya pernah ke sana. Saya membayangkan jutaan itu. 1 jam itu bisa 1 juta nih keluar. Dan kalau sudah masuk ke sana Bapak tidak akan pernah tahu ieu teh jam sabaraha karena cang terus, ramai terus dan sebagainya. Ya Allah. Sekarang manfaatkan mumpung masih punya yang bisa disedekahkan, bisa dipakai ibadah, bisa dipakai infak, bisa dipakai silaturahim dan lain sebagainya. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan sebagian besar harta yang Allah titipkan pada kita pernah dipakai hal-hal yang buruk oleh kita. Sekarang barangkali nutupinya kan gitu. Dalam aspek tauhid, Pak, lakukan hal-hal seimbang. Kalau dulu keburukan dilakukan dengan serius, lakukan kebaikan dengan serius. Nonton konser itu bisa sambil berkeringat, coba jauh kehujanan, luar biasa. Kalau tidak dianggap maksiat, minggu pengajian lebih capek, ngesang, panas, kehujanan. Sebagai bentuk bahwa kita serius melakukan perbaikan. Hari kanu maksiat luar biasa, habis-habisan, effortnya luar biasa. Untuk hal yang manfaat ternyata sangat minimal dan lain sebagainya. Kemudian manfaatkan waktu luang sebelum sibuk. Mumpung luang, apalagi ini alhamdulillah Bapak-bapak beberapa sudah paripurna dari tugas, manfaatkan. Bila perlu bolak-balik ke masjid, kita bolak-balik ke masjid, ada dispensiun atau mereka naon. Coba kan jadi pantas kalau ke masjid itu bolak-balik itu, terus pensiun dan lain sebagainya. Mas pensiun bolak-balik ke karaoke kan jadi lucu sebagainya. Bolak-balik ke masjid. Dan yang terakhir, manfaatkan hidup yang kita miliki. Kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Salah satu yang saya sampaikan adalah ketika kemarin ke Boromios itu beberapa keluarganya kan ngumpul, anak-anaknya kemudian karena si ibunya bolak-balik nyampaikan, dah lelah, ibu sudah letih, capek, udah wasiat sebagainya. Terus nanya ke saya, itu teh gimana Pak Ustadz, orang kalau sudah begitu? Ya bagus lah kalau sudah sering wasiat. Berarti lebih sering ya dijaga dan lain sebagainya. Gak apa-apa, asal berakhir dalam kebaikan. Saya berikan kesaksian pada anak-anaknya sama menantunya, insya Allah beliau orang baik. Mungkin sekian puluh juta atau mungkin bahkan 100 jutaan beliau pernah membantu dakwah saya, terutama di Purwakarta dan lain sebagainya. Disampaikan sama anak-anaknya, gak apa-apa, sudah berikhtiar demikian serius. Karena orang yang sakit meninggal dunia dalam kondisi dia berjuang untuk bisa sembuh, sebagian hadis Nabi mengelompokkannya sebagai orang yang mati syahid. Meninggal sakit perut misalkan akut, diare akut, dia berobat sampai meninggal dunia, dia akan masuk kategori syahid. Yang melahirkan, yang juga artinya sakit itu masuk kategori syahid selama sakit itu menjadi wasilah dia untuk memperbaiki diri. Jamaah subuh yang Allah muliakan, ini terakhir yang saya sampaikan. Hidup memang harus dijalani dengan sungguh-sungguh supaya dunia. Kemarin kan ayat terakhir yang kita baca itu, jangan lupakan walatan sanasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik.
Nabi SAW menyampaikan ikmal amalan li'in yadunnu alla yamuta abadan wahdar khadaran imri'in yahsha ayyamuta ghadan abadan dan ghadan. Ini hadis ini sahih karena ada hadis yang sangat populer pada kita yang dari sudut pandang para ulama hadis bermasalah walaupun redaksinya sahih. Jadi lakukan hidup yang sedang kita jalani ini dengan serius seolah-olah kita akan hidup selamanya. Dan kemudian berhati-hatilah dengan hidup yang kita jalani seolah-olah kita akan mati besok. Bapak-bapak yang Allah muliakan, saya, kita semua tidak akan tahu kapan ajal akan menjemput. Karena ajal itu ketika menjemput tidak pernah bisa dibayangkan sebelumnya. Kan banyak orang abdi mah hoyong maot teh Pak Ustaz tos sadayana barudak jalan teh sebagainya. Ternyata can jalan ini barudak mah geus maot sebagainya. Hoyong maot teh tinggal liweukeun batur dina tempat tidur sare maot abdi. Ternyata maotna bahkan ngaliweukeun semua orang bukan cuma keluarganya. Kan kita tidak pernah tahu. Dan jangan pernah menganggap kematian yang nampaknya buruk itu sebagai kematian yang buruk. Dari 4 khulafaur rasyidin hanya Abu Bakar yang mulus meninggalnya. Cek ini kan mudah dicek. Hanya Abu Bakar yang mulus meninggalnya. Meninggalnya natural. Umar bin Khattab, Ali bin Utsman bin Affan, Ali bin Abu Thalib meninggal dalam keadaan mengerikan. Utsman bin Affan apalagi dicincang oleh banyak sekali orang sebagainya. Ali bin Abu Thalib juga mengalami hal yang buruk. Umar bin Khattab itu ditusuk dan sebagainya. Kita sering ngerinya mautna bawa-bawa. Kan kita mau mengembangkan hal-hal yang buruk. Ini orang yang dijamin masuk surga meninggal dalam keadaan mati. Karena itu kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Hati-hati dengan hidup yang sedang kita jalani. Jangan dengan sengaja melakukan maksiat. Informasi saya tadi tentang karaoke dan diskotik sanes untuk ditiru. Don't try this at home. Makanya dilakukan. Ini informasi saja betapa luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Insyaallah kita sambung lagi kisah tentang Qarun terakhir satu pertemuan lagi dalam pertemuan selanjutnya. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.